Mbak ini satu organisasi kan pembela Rudiana. Iya. Kalian itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang persoalan ini, itu sama-sama atau masing-masing punya pribadi? Soalnya jawabannya sama semua. Jadi apapun maksud saya, itu kalau ya. udah begitu, nggak usah terlalu ngotot lagi, kita disaksikan seluruh Indonesia. Itu kan menggiring, jangan langsung menuduh ini dibuat ini kan itu bisa dibuktikan. Itu kan bisa di ini kan, nggak usah menanyakan pasal apapun, nggak perlu kita berdebat di situ ya. Nggak perlu berdebat. Anda mau ngetes saya, kita sesama profesi di sini nggak perlu. Kita cuma hanya melihat pasalnya, kita hanya ingin mencari kebenaran hakiki kan. Bahwa Dede pun berhak untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Saya sependapat. Ya? Saya Dia berhak untuk menyampaikan. Dan Dede juga bisa dan Dede pasti akan membuktikannya. Inilah momen debat panas antara pengacara Rudiana dengan Farhad Abbas dan tim Dede. Pengacara Rudiana tampak kebingungan ketika ditanya soal pasal yang akan dilayangkan oleh pihak Rudiana saat mensomasi saksi Dede. Sekarang tapi pertanyaannya gini, kenapa kita kemarin juga membuat somasi gitu kan ketiga gitu ya, si Dede dengan Dedi Mulyadi kan, nah dengan Tiga Akbar. Nah kita selama ini cuman diem, yang muncul itu hal-hal tadi yang melalui YouTube lah, melalui channel ini, channel itu, mengatakan itu boleh, nggak masalah, silahkan aja menyatakan kebenaran apapun di situ. Tapi kan sedikit banyaknya itu kan menggiring, jangan langsung menuduh ini dibuat ini kan itu bisa dibuktikan. Itu kan bisa di ini kan, nggak usah menanyakan pasal apapun, nggak perlu kita berdebat di situ ya. Nggak perlu berdebat. Anda mau ngetes saya, kita sesama profesi di sini nggak perlu. Kita cuma hanya melihat pasalnya, kita hanya ingin mencari kebenaran hakiki kan. Semuanya ingin mencari kebenaran hakiki. Sekarang kalau memang ada kejanggalan, ada apa? Sekarang kita tunggu PK. Itu kan kenapa kita harus berdebat kusir gitu loh. Berbicara soal kejanggalan, kenapa Dede pada saat itu memberikan keterangan seperti itu? Karena ada relasi kuasa, takut sama polisi dan dalam kondisi bingung serta takut sehingga ikut aja skenario yang disampaikan oleh Aep dan Pak Rudiana. Karena itulah sebabnya, Mbak Indri. Baik. Pernyataan pertama kali yang dibuat itu biasanya spontan kan? Itu ada kebenarannya gitu. Ada kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita ditakut, kita kan ada perlindungan kan. Kalau misalnya kita ini dipaksa seperti ini kan kita bisa dong menyuarakan seperti itu kan. Kenapa kita harus dipaksa gitu. Karena relasi kuasa tadi. Ya itu tadi alasan apapun itu gitu kan. Seperti tadi dikatakan. Ya boleh. Gini Mbak ini satu organisasi kan pembela Rudiana. Iya. Kalian itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang persoalan ini, itu sama-sama atau masing-masing punya pribadi? Soalnya jawabannya sama semua. Bukan kan kita menjawab mereka sama semua. Bukan itu. Gak ada yang berbeda-beda. Gitu. Kita kan mempelajari kan, kita mempelajari faktanya yang Tahu ada. Nggak bahwa si Aep itu dengan Dede itu, dia berada di lokasi itu jam berapa? Dia ngaku jam berapa pembunuhan terjadi? 10.20 kan? Nah pada jam tersebut ternyata di TKP udah ada polisi. Akhirnya terjadi perubahan BAP yang kedua, atau yang terjadi perubahan BAP? Jadi dirubah jam itu, diturunin 1 jam. Sehingga apa? Katanya jamnya rusak. Itu kan sudah penyesuaian, tidak kalian menyadari. Jadi apapun maksud saya, itu kalau ya. udah begitu, nggak usah terlalu ngotot lagi, kita disaksikan seluruh Indonesia. Jadi gini loh rekan, maaf. Saya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita yakini ya. Kan kita boleh dong masing-masing beda pendapat gitu. Persoalannya dulu, apakah Rudiana ketika kan dia tanggal 27 itu meninggal. Tanggal 29 dia melihat ke Polsek, ternyata katanya motornya nggak rusak. Iya, memang kenyataannya seperti itu, nggak ada rusak, nggak ada kerusakan. Ada rusak. Rusaknya cuman baret sedikit. Kalau motor jatuh baret nggak apa-apa, tapi kalau kepala jatuh ke aspal ya pasti pecah. Tapi helmnya nggak rusak. Oh nggak bisa. Sekarang gini loh rekan, kita nggak usah berdebat ya, karena di sini kita bukan apa gunanya sih kita berdebat. Makanya tadi seperti yang juga saya sampaikan di awal, kalau misalnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, ya uji aja. Apakah Rudiana menangkap mereka menggunakan surat perintah penyelidikan? Maaf, saya luruskan. Apakah ada surat penangkapan? Pak Rudiana itu Rudiana tidak. Bentar, dengar.
bukan menangkap ya, itu mengamankan. Jadi kan beliau dari tanggal 27 itu waktu kejadian tuh beliau Mengamankan ditelepon, bagaimana? Surat perintah pengamanan. Mengamankan ditelepon. bagaimana? Mas Ini kan Farhat, dapat sebentar. keterangan dari si Aib sama si ini kan. Dede. Ini mereka ada di sini gitu kan. Nah, didatangilah di tempat mangkal-mangkal itu kan. Nah, dari awalnya itu beliau juga kan nggak tahu kalau misalnya itu adalah disampaikan oleh Aib Sulaiman bahwa Mana duluan, itu surat adalah penangkapan atau ditangkap duluan? itu adalah ini apa namanya? Mana duluan, ditangkap atau sebentar, surat saya penyidikan? selesai Farhat, kesempatan sebentar. dulu ngomong. Ditangkap Mas atau Farhat LP? bergantian ya. Enggak, maksud saya supaya ngomongnya Iya, jangan diputar-putar. sebentar dulu. Saya bukan berputar-putar ya rekan. Kita saling menghormati ya di sini ya. Saling menghormati. Saya dengan rekan Farhat juga. Kita kan sesama profesi dengan rekan Guntur juga. Jadi biarkanlah kita mengemukakan, jangan sampai selama ini framingnya yang ada itu hanya dari Dede, dari Saka gitu Mbak Indri, kan. jadi Anda merasa ini hanya framing yang dilakukan oleh para saksi yang Jawab Saya aja, juga jawab tidak aja menyatakan bahwa itu pertanyaan saya. framing, tapi kan yang nyatanya menggiring opini publik yang Jawab mengatakan aja bahwa pertanyaan ini saya, direkayasa. jawab pertanyaan saya, Ini kan jawab bahwa aja. direkayasa Oke, gitu kan. sebentar Bang Farhat. Jadi, Ini framing kalau- loh Mas Bang Guntur. Itulah kalau dibilang framing bagaimana mungkin ya. Jadi sekarang kita logis juga berpikir ya. Kita nih si Dede ini mengakui satu keterangan bahwa tahun 2016 itu tidak benar. Ada konsekuensi loh framing. Kalau dibilang framing, konsekuensi dia ini dia berhadapan dengan pidana. Dia itu dilaporkan juga hari ini. Ya. Untuk kasus 242-nya. Saya tahu. Gitu ya. Tapi Jadi kan itu harus bukan diuji, framing. Jadi seperti yang disampaikan juga bahwa Dede pun berhak untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Saya sependapat. Ya. Saya Dia sependapat. berhak untuk menyampaikan. Kebenaran Dan hakiki Dede itu juga harus bisa dibenarkan. dan Dede pasti akan membuktikannya. Ibu punya ketua umum, Ibu Elsa Sarip ya. Tahun 2003 pernah mengalami pasal yang saya tanyakan tadi, 242. Makanya saya ingin tanya, bukan menguji Ibu, pasal yang mau dikenal pasal berapa? Kalau menggunakan sumpah di depan hakim, apakah layak dengan pasal itu? Kan mereka ribut nih, ngancam-ngancam 3 kali 24 jam. Harusnya jadi pelajaran dong. Ketika Ibu Elsa masuk penjara 30 hari, kemudian Mas Farhat, kita nggak bukan, bisa, ini nggak terbalik. bisa bahas Mereka- itu karena orangnya juga nggak ada di sini. Saya nggak mau Ya membicarakan ini orang ketua yang ada umumnya di Bu, sini. soalnya Ya. ketua umumnya Oke, dia. karena Mbak Indri nggak akan bisa menjawab Ya itu juga. soalnya ketua umumnya, jadi Oke. Anda posisi terbalik, harusnya kalian mengerti pernah mengalami hal yang dizolimin, jangan sekarang terbalik, menzolimin orang. Di sini pengacara Rudiana tampak dikeroyok oleh Farhat Abbas, selaku pengacara dari Saka Tatal dan juga pengacara dari pihak Dede. Menurutnya, tindakan dari pihak Rudiana tampak seperti ingin membungkam Dede dan juga pihak-pihak yang ingin mengungkapkan kebenaran soal kasus Vina. Dede adalah saksi kunci yang mengaku diarahkan oleh Rudiana dan Aib untuk membuat skenario palsu yang membuat 8 orang terpidana yang tidak bersalah harus mendekam seumur hidup di penjara.